Selamat datang kembali di channel Bumi Lasura di mana sejarah kembali bernyawa. Sahabat sejarah, pernahkah kalian mendengar nama Abu Bakar Ba'asyir? Nama ini begitu sering muncul dalam pemberitaan, terutama pada era pasca tragedi bom Bali pada tahun 2002. Ada yang menyebutnya ulama pejuang syariat Islam, ada pula yang menudingnya sebagai otak di balik terorisme internasional. Sosoknya menjadi perdebatan panjang, menimbulkan rasa penasaran, sekaligus memunculkan pertanyaan, seberapa berbahaya sebenarnya Abu Bakar Ba'asyir? Kali ini kita akan menelusuri perjalanan hidupnya sejak kecil, kiprah dakwahnya, tuduhan-tuduhan kontroversial, hingga warisan narasi pemersatu umat yang seringkali tertutupi oleh bayangan kontroversi. Abu Bakar Ba'asyir lahir pada 17 Agustus 1938 di Jombang, Jawa Timur, tepat pada hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak orang yang percaya bahwa tanggal lahir itu penuh simbol, lahir di hari kemerdekaan dan kelak menjadi sosok yang selalu berbicara tentang kebebasan umat Islam dari sistem yang dianggapnya mengekang. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab Hadrami. Ayahnya dikenal sebagai pedagang sekaligus tokoh masyarakat yang taat agama. Dari lingkungan keluarganya, Ba'asyir tumbuh dalam suasana religius. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan bacaan Al-Quran, kisah perjuangan sahabat Nabi, dan diskusi keislaman. Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar Islam, lalu melanjutkan ke Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, sebuah pesantren yang terkenal progresif dan modern pada masa itu. Di Gontor, ia ditempa bukan hanya dalam ilmu agama, tetapi juga dalam bahasa Arab, disiplin hidup, serta wawasan kebangsaan. Banyak tokoh bangsa yang lahir dari Gontor, dan Ba'asyir adalah salah satunya. Setelah dari Gontor, ia melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Irsyad, Solo. Di Solo inilah ia mulai bersentuhan dengan gerakan-gerakan dakwah Islam modern. Kota Solo pada tahun 1960-an memang dikenal sebagai salah satu pusat gerakan Islam yang cukup aktif. Pada tahun 1970-an bersama Abdullah Sungkar, ia mendirikan pesantren Al-Mu'min Ngeruki di Sukoharjo, Jawa Tengah. Pesantren ini awalnya kecil, tapi lambat laun berkembang menjadi salah satu pesantren ternama. Santri datang dari berbagai daerah. Pesantren ini menekankan pentingnya ilmu agama, disiplin, dan ketaatan kepada syariat. Bagi banyak orang, Ngeruki adalah tempat menimba ilmu agama, namun bagi aparat keamanan, pesantren ini kelak dituding sebagai sarang kader radikal. Inilah yang kelak menimbulkan kontroversi yang cukup panjang. Pada Orde Baru, pemerintah mewajibkan semua organisasi berbasis massa menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Ba'asyir dan Sungkar menolak. Mereka berpendapat bahwa asas Islam tidak boleh diganti dengan ideologi lain. Karena penolakannya, Ba'asyir ditangkap pada tahun 1983. Setelah keluar dari penjara, situasi tak tenang. Ia merasa diawasi ketat oleh aparat. Bersama Sungkar, Ba'asyir akhirnya melarikan diri ke Malaysia pada akhir 1980-an. Di negeri jiran inilah ia memperluas jaringan dakwanya. Di Malaysia, mereka berinteraksi dengan berbagai tokoh pergerakan Islam internasional. Dari sinilah muncul tuduhan bahwa mereka ikut membentuk Jamaah Islamiyah, sebuah organisasi yang kemudian dikaitkan dengan berbagai aksi teror di Asia Tenggara. Ba'asyir sendiri berkali-kali membantah keterlibatannya secara langsung, meski banyak murid dan pengikutnya memang terlibat. Nama Abu Bakar Ba'asyir benar-benar jadi sorotan setelah bom Bali 2002, tragedi yang menewaskan lebih dari 200 orang. Aparat keamanan Indonesia bersama Badan Intelijen Asing, khususnya Australia dan Amerika, menuding JI sebagai dalang, dan nama Ba'asyir muncul di permukaan. Ia ditangkap, diadili, dan sempat divonis bersalah karena memberikan dukungan pada kelompok teroris. Namun Ba'asyir selalu menegaskan bahwa ia tidak pernah terlibat langsung dalam perencanaan maupun pelaksanaan aksi kekerasan. Baginya, apa yang ia perjuangkan hanyalah tegaknya syariat Islam. Meski begitu, berbagai kontroversi tidak pernah berhenti. Pada tahun 2010, ia kembali ditangkap dengan tuduhan mendukung kamp pelatihan militan di Aceh. Vonis 15 tahun penjara dijatuhkan kepadanya, hingga akhirnya pada tahun 2021, setelah lebih dari 1 dekade di balik jeruji besi, Abu Bakar Ba'asyir dibebaskan. Di balik semua tuduhan dan kontroversi, ada sisi lain dari Abu Bakar Ba'asyir yang jarang diangkat di media. Dalam ceramah-ceramahnya, ia sering menekankan pentingnya ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama muslim. Ia menolak sekularisme dan pluralisme yang menurutnya merusak iman, tetapi pada saat yang sama ia juga mengingatkan umat Islam untuk tidak bercerai-berai karena urusan politik duniawi.
Bagi murid-murid dan santrinya, Abu Bakar Ba'asyir adalah guru yang sederhana. Ia hidup apa adanya, tidak bergelimang harta, dan selalu menekankan akhlak. Santri-santri mengenangnya sebagai sosok yang selalu bangun malam, rajin beribadah, dan tegas menolak kompromi dalam urusan prinsip agama. Narasi pemersatu umat inilah yang membuat sebagian kalangan tetap menghormatinya, bahkan ketika dunia luar melabelinya sebagai tokoh berbahaya. Pertanyaannya, seberapa berbahaya Abu Bakar Ba'asyir? Jika kita melihat dari perspektif keamanan nasional, sosoknya memang dianggap inspirator bagi kelompok yang dianggap radikal. Pidato dan pemikirannya sering dijadikan rujukan. Dalam kacamata aparat, mungkin itu berbahaya. Namun, jika kita melihat dari kacamata santrinya, ia hanyalah seorang guru yang konsisten menegakkan syariat dan menyerukan persatuan umat. Kenyataannya, sosok Abu Bakar Ba'asyir adalah kombinasi keduanya. Ia mungkin bukan pengebom, ia mungkin bukan pelaku lapangan, tetapi gagasan-gagasannya punya daya tarik kuat yang bisa mempengaruhi orang untuk bergerak dan bahkan ke arah yang tak terduga. Sobat sejarah, perjalanan hidup Abu Bakar Ba'asyir adalah cermin dari betapa rumitnya hubungan agama, politik, dan kekuasaan di negeri ini. Ia adalah manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kita bisa setuju atau tidak setuju dengan pemikirannya, tetapi kita juga perlu bijak dalam menilai. Jangan sampai perbedaan pandangan membuat kita saling membenci, karena Islam hadir untuk membawa rahmat bukan permusuhan. Mari kita ambil pelajaran dari Abu Bakar Ba'asyir. Kita belajar arti konsisten, tetapi juga belajar bahwa dakwah harus membawa kedamaian. Dari kisahnya kita diajarkan untuk lebih arif memahami perbedaan. Semoga bangsa Indonesia tetap damai, umat Islam tetap bersatu, dan kita semua bisa menjadi generasi yang menebarkan kebaikan bukan kebencian. Bagaimana menurut sobat sejarah? Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di kisah sejarah menarik lainnya. Salam sejarah.